Kejari tetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Penasehat hukum WMCS sesalkan penahanan kliennya. Penyidik Polda Sulteng melakukan penyerahan barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan Tinggi Sulteng terhadap kasus dugaan pemalsuan dokumen hingga terbitnya sertifikat hak milik program agraria nasional di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penyerahan barang bukti dan tersangka yang dilakukan pihak Polda Sulteng, dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Morowali di Bungku, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023 kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri penyidik Tipidum Polda Sulteng, perwakilan Kajati Sulteng dan Kejari Morowali. Sebelum penyerahan barang bukti dan tersangka terjadi, awalnya penyidik Polda Sulteng terlebih dahulu melakukan penjemputan kepada para tersangka yang berjumlah 3 orang yakni pensiunan pegawai BPN Morowali, mantan Kades dan mantan Sekdes Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Julianer SH selaku penasehat hukum WMCS mengatakan sangat menyesalkan penahanan terhadap kliennya, meskipun tindakannya pihak kepolisian dan kejaksaan telah sesuai aturan sebagaimana KUHP. Mereka memiliki wewenang untuk menahan, seharusnya pihak kejaksaan juga mempertimbangkan permohonan penangguhan yang dilayangkan pihak penasehat hukum yang sudah mengajukan pra-peradilan dan sudah terregister, bahkan sudah ada jadwal sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan mulai Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Jangan sampai mereka ditahan, kemudian pengadilan mengabulkan perkara tersebut dan dibatalkan penetapan tersangkanya, itu kan sangat merugikan. Ditambahkan Julianer, kalau itu terjadi maka WMCS sangat dirugikan dengan dirampasnya hak kemerdekaan seseorang, yang sudah ditahan namun faktanya ada kesalahan dan dibatalkan penetapan tersangkanya. Seharusnya pihak kejaksaan juga mempertimbangkan permohonan penangguhan yang dilayangkan pihak penasehat hukum. Hal ini dipandang beralasan dengan pertimbangan sudah terregistrasinya gugatan pra-peradilan dan adanya surat permohonan penangguhan. Apalagi surat permohonan penangguhan itu ditandatangani oleh Bupati. Ya, Pak. Ya. Saya bicara sebagai penasehat hukum, Siap. penasehat hukumnya Pak Wahab dan Pak Wahab CS. Tentunya saya sangat sesalkan, meskipun tindakannya pihak kepolisian maupun kejaksaan itu, khususnya kejaksaan, itu telah sebagaimana KUHP. Mereka memang memiliki wewenang. Bahwa itu kan bagian dari proses penahanan, mereka punya wewenang untuk menahan. Cuma mereka kan tahu ada upaya hukum yang kita lakukan. Peradilan kita kan sudah terregister. Hari Senin kan sudah sidang. Jangan sampai mereka tahan, kemudian ternyata perkara tersebut dikabulkan permohonan kita, dibatalkan penetapan tersangkanya. Bahwa jangan sampai itu terjadi. Dan kalau itu terjadi kan tentunya Pak Wahab kan tentunya dipandang dia dirugikan. Dia sudah ditahan. Namun ternyata faktanya ada kesalahan sehingga dia dibatalkan statusnya sebagai tersangka. Terus apa lagi? Kemudian tadi ini kan ada penangguhan dari Pak Bupati. Sementara seakan-akan tidak diindahkan ini. Sekelas Pak Bupati ini punya surat penangguhan ini bagi. Jadi kalau itu soal itu pihak kejaksaan lagi-lagi saya nyatakan, ini saya bicara hukum ini, dia memang betul memiliki wewenang. Tapi kan penangguhan ini kan hak daripada apa? Tersangka. Nah, kemudian kan ada pra. Untuk menjaga jangan sampai dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kalau dikabulkan permohonan pra-peradilan kan tentunya dipandang bahwa Pak Wahab dan CS ini dirampas kemerdekaannya. Nah, untuk mengantisipasi itu sebaiknya penangguhan diakomodir. Lagi pula ini kan yang
Ini bupati ini yang menjamin. Itu dia. Itu dia. Patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan lah begitu. Tapi kan kita kembali lagi, itu kan hak prerogatif mereka. Siap. Cuma siap. itu patut untuk dipertimbangkan.